Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gue mau ngejelasin tentang perjalanan hidupnya si Mark Zuckerberg ini. Oke, kita perkenalan diri dulu dari biodatanya Mark Zuckerberg, yaitu dia bernama Mark Elliot Zuckerberg dan dia lahir itu di New York, Amerika 14 Mei 1984 ya. Dia mempunyai orang tua itu Edward Zuckerberg, ayah, dan Karen Kampner itu ibunya. Nah, dia juga mempunyai saudara nih. Saudaranya itu Randy Zuckerberg, Donna Zuckerberg, dan Arielne Zuckerberg. Istrinya Priscilla Chan. Nah, di sini tuh dia itu dari CEO Facebook atau founder Facebook. Oke. Nah, kita masuk ke biografinya. Ini tuh pendiri Facebook ini lahir dengan nama lengkap Mark Zuckerberg. Ia lahir di kawasan bernama Dobbs Ferry, Western Country, kota New York, anak dari Edward dan Karen Zuckerberg. Masa kecil, ia adalah anak kedua dari 4 bersaudara dari orang tua bernama Edward Zuckerberg dan Karen, yang bekerja sebagai dokter gigi dan psikiater. Sejak kecil, Zuckerberg ini suka mengotak-atik komputer, terus mencoba berbagai komputer, dan berbagai program komputer belajar untuk membuatnya. Ayahnya sendiri membelikan komputer sejak ia berusia 8 tahun saat dia sekolah menengah Phillips Exeter Academy. Ia dan rekannya di Agelo membuat plugin untuk MP3 player Winamp. Plugin ini adalah program komputer yang bisa berinteraksi dengan aplikasi host seperti web, browser, atau email keperluan tertentu. Nah, kuliahnya si Zuckerberg ini di Harvard ya. Mereka mengirim program itu ke berbagai perusahaan termasuk ke AOL, Amerika Online, dan Microsoft. Pada tahun terakhirnya di Philips, ia direkrut oleh Microsoft dan AOL untuk suatu proyek. Saat melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, keduanya harus berpisah. Kenapa? Karena D'Angelo masuk Caltech sedangkan Zuckerberg masuk Harvard. Walaupun pada akhirnya Mark Zuckerberg di DO drop out dari kampusnya karena berkonsentrasi mengembangkan Facebook. Nah, cikal bakal Facebook ini dari Mark Zuckerberg sendiri ya. Di Harvard inilah Zuckerberg menemukan ide membuat buku direktori mahasiswa online karena universitasnya tak membagikan Facebook atau buku mahasiswa yang memuat foto dan identitas mahasiswa di universitas itu pada mahasiswa baru sebagai ajang pertemanan di antara mereka. Namun setiap kali ia menawar diri untuk direktori itu, Harvard menolaknya. Mengapa? Mereka mengatakan punya alasan untuk tidak mengumpulkan informasi mahasiswa ini, ujar Zuckerberg kemudian. Nah, meski ia ditolak selalu mencari cara untuk mewujudkannya, saya ingin menunjukkan kalau hal ini itu dilakukan. Lanjutnya, soal kengototannya membuat direktori itu. Proyek pertamanya adalah CourseMarch, yaitu www.coursemarch.com yang memungkinkan teman-teman sekelasnya berkomunikasi satu sama lain di website tersebut. Nah, suatu malam di tahun kedua ia kuliah di Harvard, Zuckerberg menyabot data mahasiswa di Harvard, memasukkannya ke dalam website yang ia buat bernama FaceMesh. Nah, FaceMesh ini adalah sejumlah foto rekan mahasiswa tergampang. Di situ tak lupa ia membutuhkan kalimat yang meminta pengunjungnya menentukan nama dari foto-foto tersebut ya. Nah, pancingan mengenai dana tempo 4 jam sejak ia meluncurkan website itu, tercatat 450 orang mengunjungi FaceMesh dan sebanyak 22.000 foto mereka buka. Pihak Harvard mengetahuinya dan sambungan internet pun diputus. Zuckerberg diperahkan karena dianggap mencuri data. Anak muda tersebut berambut keriting ini pun meminta maaf pada rekan-rekan yang fotonya masuk di FaceMesh. Oke, tetapi ia tak menyesalinya tindakannya. Saya kira informasi seperti itu harus tersedia online, ujar si Zuckerberg ya, yang si pendiri Facebook ini. Nah, Facebook menawarkan navigasi yang mudah bagi para penggunanya. Setiap pemilik akun
punya ruang untuk memajang fotonya dan teman-temannya di network dan melakukan hal-hal yang seperti bisa berkirim pesan dan lain sebagainya lah. Nah, mendirikan Facebook nih alih-alih kapok, ia malah membuat website baru dengan nama Facebook, www.thefacebook.com. Website ini diluncurkan pada Februari 2004. Facebook ini merupakan penyempurnaan dari FaceMesh. Sasarannya tetap sebagai tempat pertemuan sesama mahasiswa Harvard. Dalam penjelasan di website sekarang disebut bahwa Facebook adalah suatu alat sosial untuk membantu orang-orang berkomunikasi lebih efisien dengan rekan keluarga atau rekan kerjanya. Nah, sampai sini tuh si Mark Zuckerberg itu masih tetap berusaha untuk melanjutkan mengembangkan Facebooknya ya. Dia tanpa lelah, dia walaupun ditolak berkali-kali dari Harvard, dia kagak pernah menyerah untuk berjuang gitu supaya penemuannya ini tuh bisa dipakai oleh seluruh dunia. Tadinya tuh dia cuman buat di Harvard doang, cuman buat bikin kayak ya pertemuan rekan online lah sama di mahasiswa Harvard, tapi nggak taunya dia tuh sukses. Nah, ini yang bikin kita berinspirasinya itu. Oke, di sini tuh si Zuckerberg itu berkata, apa yang saya inginkan sudah ada di tangan saya. Saya tidak ingin punya ijazah kemudian bekerja. Menurut saya pekerjaan hanyalah untuk orang yang lemah. Nah, si Zuckerberg. Oke, begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bisa menjadi inspirasi kita semua ya. Kalau kita punya niat pasti ada jalan. Thank you.